Kita lanjut masih dalam penyebab keberkahan rezeki berikutnya, yaitu al-aulad. Salah satu penyebab Allah berikan rezeki dengan berkah, yaitu mereka yang mempunyai anak, mereka yang mempunyai atau memiliki anak. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak-anak kita itu menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki. Orang tua kita dulu mengatakan le anak le rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Itu memang perkataan yang familiar dari mulut orang-orang tua kita. Namun sebenarnya kalimah itu disandarkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin orang tua kita tak menghafal ayatnya, tapi kebenaran maknanya itu berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ada dua ayat yang menyatakan bahawa anak adalah penyebab datangnya rezeki. Yang pertama surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu min imlaq. Imlaq itu kefakiran. Jangan engkau bunuh anakmu karena kondisimu miskin, kondisimu fakir. Lalu Allah sambung, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kamilah yang memberi rezeki kepadamu, juga kepada anak-anakmu. Jadi Allah setelah mengatakan jangan bunuh anakmu karena miskin, karena kami yang memberinya rezeki selain rezeki untukmu. Jadi kamu punya rezeki, anak-anakmu juga punya rezeki. Dan siapa yang menanggungnya? Kami, kata Allah, bukan kamu. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah juga menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu khasyah. Di surat Al-Isra ini Allah tambahkan kalimat khasyah, yaitu karena engkau khawatir menjadi miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi mereka rezeki dan juga sekaligus kami memberimu rezeki. Jadi dua ayat ini Allah menyatakan dua kondisi. Yang pertama, kalau kita miskin, jangan takut mempunyai anak, karena anak itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Malah Allah sudah jamin setiap anak yang lahir dari rahim ibunya, maka anak itu tetap ditanggung rezekinya. Jadi kondisi miskin yang membuat orang kadang-kadang tidak mau punya anak. Jadi kalau ditanya sama orang, ini berapa orang sudah anaknya? Baru satu orang. Tidak ada rencana tambah? Nantilah kalau sudah lulus PNS, kata dia. Jadi lulus PNS baru tambah. Padahal ketika dia punya anak, dalam kondisi apapun, tetap Allah akan tanggung rezeki anaknya. Bagaimana cara Allah tanggung rezeki anaknya? Allah tambahkan rezeki anaknya pada si penanggung jawab nafkah anak ini, yaitu ayahnya atau ibunya, kalau memang ibunya yang mencari penghasilan untuknya. Jadi ini salah satu jaminan dari Allah. Nah, di ayat yang kedua Allah menambahkan kalimat takut miskin. Tadi yang sudah miskin jangan takut beranak. Takut beranak maksudnya ya mana? Itu bahasa kasarnya begitu ya. Juga jangan khawatir menjadi miskin.
Yang miskin jangan khawatir punya anak, yang belum miskin jangan khawatir punya anak nanti takut seakan-akan jadi miskin. Karena ada juga orang yang tidak mau punya anak banyak, takut rezekinya terbagi terlalu banyak untuk anaknya. Hari ini alhamdulillah, misal kita yang tadi takut tidak jadi PNS, makanya dia tidak mau punya anak. Yang sudah jadi PNS pun takut punya anak. Jadi misal anak sudah ada 3, kata orang tidak tambah sekitar 3 orang lagi. Kata dia, ini gaji masih UMR ini dan saya belum sertifikasi ini. Ini bagaimana kalau saya punya 3 orang lagi? Tak cukup SPP-nya, tak cukup makannya. Akhirnya dia mulai meragu-ragukan kekuasaan Allah di atas rezeki anak-anaknya. Ini yang perlu dipahami. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala adalah setiap anak yang lahir maka bertambahlah rezeki pada orang tuanya. Makanya orang kalau tawakalnya tinggi, Pak, hanaya ke mana? Kalau orang tawakalnya tinggi, ya sudah serahkan sama Allah, maka dia punya anak banyak dan semuanya hidup. Apalagi orang-orang tua kita dulu, Pak, kan rata-rata pekerjaan di sawah. Kalaupun dulu jadi guru atau jadi apapun, PNS dulu pun gaji Rp300.000. Tidak cukup. Anak ada 8 orang, 12 orang. Orang dulu kan banyak anak. Anak 12 itu dari 1 isteri, belum lagi isteri yang kedua. Kola ke mana? Kadang-kadang kalau kita tanya berapa isteri, berapa semua anak, 18 roh, 20 roh, tapi selamat semuanya dan tidak ada rasa khawatir. Ini jaminan Allah. Jadi kalimat banyak anak banyak rezeki itu benar adanya. Namun yang perlu kita catat baik-baik, jangan sampai anak yang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita hancurkan hidupnya dengan tidak mengajarkan agama kepadanya. Jadi anak ditanggung rezeki oleh Allah, tapi masalahnya anak yang ramai tapi orang tuanya tak berilmu, sehingga anaknya dari 20 orang 10 orang yang faham agama, 10 orang yang salat, 10 orang lagi tak salat. Ini yang bahaya. Maka muncullah keinginan untuk membuat lebih sedikit karena khawatir agamanya. Itu muncul kadang-kadang khawatir tidak terurus dengan baik. Namun juga harus dicatat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai kita untuk memperbanyak anak. Rasulullah mengatakan, inni mukatsirun bikumul umam. Aku suka kalau umatku banyak. Kata Rasulullah, aku suka kalau umatku banyak. Jadi kalau hadis itu sebelumnya Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah perempuan-perempuan al-walud. Walud itu yang subur. Nikahilah perempuan yang subur. Wal-wadud juga yang punya kasih sayang. Jadi kalau disuruh pilih isteri, salah satu pilihannya secara fisik lihat yang subur dan juga yang punya kasih sayang. Dari mana kita tahu dia subur? Kan tidak ada orang yang mau tunangan atau mau mencari melamar isteri lalu disuruh tes dulu istrinya ke dokter. Jika dokter ya, coba pergi ke dokter dulu. Kamu subur enggak? Itu tidak mau itu dilakukan. Pasti calon isteri pun akan terhina. Jadi cara lihatnya bagaimana? Lihat keturunannya. Lihat keturunannya. Lihat mamaknya, lihat neneknya, itu keturunan yang punya banyak anak atau tidak. Dan biasanya berpengaruh gen itu. Jadi itu sampai begitu Rasulullah mengatakan, kalau nikah, nikahilah yang subur. Namun tentu itu tak semuanya Allah berikan. Ada yang kita sudah menikah
Kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun, ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Kita inginnya 1 tahun 1 anak, 1 tahun 1 anak. Sudah 15 tahun kita rencananya 15 anak. Ternyata sampai hari ini tak satu pun Allah beri. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu disesali. Tak perlu dipertanyakan lebih jauh, karena Allah baik. Allah itu baik. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita disuruh ikhtiar memperbanyak anak. Bisa jadi tak diberi anak. Padahal macam-macam sudah usaha kita, mulai dari berobat, ya, kemudian kita apa yang dinasihati orang kita lakukan. Disuruh makan pinang muda, kita makan pinang muda. Kita disuruh makan batang pinang, kita makan batang pinang. Disuruh makan daun pinang, nyampi dah buka ubat. Ya, nanti ada orang pulang umrah, pulang haji, kata orang Arab kurma muda bagus untuk orang supaya cepat hamil. Kurmut, namanya kurmut, kurma muda. Wah, kita makan kurma muda. Tidak juga diberi. Akhirnya orang bilang lagi, cik kami minta kurma janda. Kita cari kurma janda. Orang tidak berhasil juga. Disuruh cari kurma duda. Kita cari kurma duda juga tak berhasil. Jadi akhirnya kita sampai hari ini belum dapat. Maka jangan bersedih hati. Allah tahu apa yang akan terjadi pada hambanya yang bertawakal kepadanya. Bisa jadi dalam catatan Allah, Allah hindarkan kita untuk punya anak, walaupun kita sangat ingin, karena Allah tahu dalam ilmunya, kalau diberi anak, bisa jadi kita akan dipusingkan oleh keadaan anak kita. Makanya Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nabi Musa marah-marah. Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau bunuh anak yang tak berdosa? Nabi Khidir menjawab, nanti dijawab. Akhirnya dijawab setelah selesai semua perjalanan. Nabi Khidir mengatakan bahawa anak itu disuruh bunuh oleh Allah karena kalau dia besar, dia akan membuat orang tuanya menjadi kafir. Jadi cara menyelamatkannya, anak itu diselamatkan dengan dibunuh sebelum balighnya, dan orang tuanya diselamatkan agar anaknya tidak sempat membuat orang tuanya kafir. Akhirnya selamat semua. Maka kita yang tak diberi anak, kemungkinan Allah ingin menyelamatkan kita daripada punya anak jadi ahli sabu-sabu semua. Bagus tak punya anak daripada punya anak mempermalukan kita. Nah, jadi oleh kerana itu terimalah apa yang Allah berikan. Namun kita sudah bahas sebelumnya, salah satu daripada cara membuat rezeki anak, karena anak termasuk rezeki juga, agar diberi anak oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Jadi yang belum diberi, ikuti ayat Allah, perbanyaklah istighfar. Orang yang suka beristighfar, maka salah satu pemberian Allah adalah diberikan anak yang banyak. Nah, jadi Rasulullah suka kalau kita punya banyak anak. Suka. Jadi baik ni fikir 2 cukup. Jangan Pak. Program KB dalam hukum fikih, kalau ingin membatasi jumlah anak, maka mengikuti program KB itu haram. Dan itu sudah diijma'kan oleh para ulama. Kalau mengikuti iklan KB cukup 2 saja, kan begitu iklannya. Kalau mengikuti iklan itu lalu kita tak mau lebih daripada 2, maka itu haram mengikuti program KB. Tapi program KB untuk membuat anak itu tidak terlalu berdekatan umurnya, jadi kita hanya mengatur umurnya saja, nah, itu dibolehkan, tidak mengapa, selama alat-alat KB itu bukan dari hal-hal yang haram. Jadi bukan dari pil yang haram, bukan dengan cara yang haram, maka dibolehkan. Jadi tujuannya hanya menjarangkan, bukan membatasi. Jadi tidak boleh membatasi anak hanya sekedar cukup 2. Walaupun kita berniatnya lebih, cuma sampai hari ini masih diberi 2. Itu beda. Niat kita ingin banyak, cuma masih diberi 2. Maka berniatlah untuk tambah. Cuma lihat-lihat kondisi isteri Bapak Ibu.
Kalau isteri sudah berumur 56-nya kasih boleh kasih. Jadi jangan sampai membuat penderitaan berikutnya. Jadi ke mana solusinya? Ya tidak ada lain lah, carilah isteri lain. Ibu-ibu jangan sampai nak ikut pengajian lagi setelahnya. Jadi hal yang begini itu menjadi penyebab banyaknya rezeki. Makanya kita tak sadar Bapak Ibu, ketika kita punya anak lagi, tentu kita mulai berfikir kayak mana uang sekolahnya. Ini si abang aja ada 5 orang, yang satu sedang kuliah, yang satu sedang semester 1, yang ketiga di SMA atau di dayah ada 3 orang. Ni lagi tiba-tiba muncul lagi yang ke-6. Jangan khawatir, Allah sudah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberimu rezeki dan mereka, kata Allah, dan mereka. Sebenarnya kalau kita fahami dengan benar tentang rahasia rezeki yang pernah kita kabarkan, itu anak-anak sudah ditanggung rezekinya oleh Allah dari semenjak ditiupkan ruh. Itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah itu sampai membuka tabir masalah rezeki. Kita itu ditanggung pertama ketika di dalam janin 1 pintu rezeki, padahal belum bekerja apapun, tapi sudah ditanggung dari 1 pintu. Apa dia? Yaitu tali plasenta. Tali plasenta, tali yang menghubungkan antara ibu dengan rahimnya, sehingga apa yang dimakan oleh ibu itulah yang jadi rezeki anak. Kadang-kadang kalau anak pingin sesuatu akan membuat ibu itu pingin. Makanya ibu yang sedang hamil pinginnya macam-macam, Pak. Ada yang pingin makan mangga mentah, mangga putih, mamplam putih, mangga mentah itu. Ada yang pingin makan rumput, ada yang pingin makan tanah liat, ada yang pingin makan orang, Pak. Kok bahaya-bahaya menyedengah madeng kan, masya-Allah, luar biasa. Itu keinginan-keinginan itu kadang-kadang lonjakan dari keinginan si janin. Itu dari tali itu sudah diberi rezeki, padahal anak itu ibadah belum, salat belum, taat belum, tak ada apa-apa, tapi sudah dijamin masuk ke dalam dirinya apa yang dimakan oleh ibunya. Setelah itu begitu keluar, diputuskan tali itu oleh si bidan. Bidan memutuskan tali itu, maka putuslah jalur rezeki dari ibu. Dari rahim ibu putus jalur rezeki dengan gekohnya tali plasenta itu. Ditambah rezeki dari 2 pintu. Jadi 1 pintu berubah menjadi 2 pintu. Apa dia? Yaitu 2 ASI ibunya. Makanya kita disuruh, seorang ibu disuruh memberi ASI maksimal 2 tahun, lalu baru disapih. Jadi dari ASI itu lengkap, nutrisi, minuman, makanan sudah lengkap. Jadi dari 2 pintu, yaitu ASI ibunya. Umur 2 tahun si anak disuruh sapih, disuruh putuskan. Ketika disuruh putuskan, putuskah rezeki anak itu? Ternyata tidak. Lalu dirubah oleh Allah menjadi pintu yang 4 atau 4 pintu. Masya Allah, dari 2 pintu berubah jadi 4 pintu rezeki. Apa dia? 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan apa? Yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi kita makannya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Padi dari tumbuhan, daging, ikan, semuanya dari hewan. Dari 2 pintu lagi dari air, yaitu air putih dan air susu. Susu dari hewan, air putih dari mana saja. Kita mau buat jus apa saja, tetap butuh air. 4 pintu Allah buka pintu rezeki setelah diputuskan dari 2 pintu. Kapan ini sampai kita mendapat rezeki seperti ini? Sampai datangnya ajal. Sampai datangnya ajal. Kita terus hidup dengan 4 rezeki ini. Lalu ketika ajal datang, maka putuslah rezeki di dunia dengan 4 pintu tadi. Tapi Masya Allah, kalau orangnya taat, orangnya beriman, maka Allah akan buka 8 pintu rezeki. Dari 4 berubah jadi 8 pintu rezeki. Bagaimana caranya? Yaitu dia dimasukkan ke surga Allah. Di 8 pintu surga semuanya rezeki lengkap.
dan tidak terbatas, khalidina fiha abada, selama-lama hanya bersenang-senang, makan, minum, semua makanan lengkap, semua minuman lengkap. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Nanti di surga engkau akan diberi rezeki dari berbagai macam buah-buahan yang engkau bisa memilih-milihnya. Lalu kemudian wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan dari semua macam daging yang engkau inginkan. Jadi punya kata mang surga, 8 pintu surga itu memberi rezeki lengkap sempurna. Itu ayat tadi, Pak. Dalam surah Al-Waqi'ah itu menyebutkan juga yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan disunnahkan memakan buah-buahan lebih dahulu baru makan daging-dagingan. Makanya ayatnya ditulis dulu buah-buahan, wa fakihah mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah-buahan dulu, penduduk surga itu disediakan buah-buahan, baru disediakan makanan daging-dagingan. Maka coba tanya dokter, ahli gizi, siapapun, itu pasti mengatakan kita ini sudah sering salah makan. Kita makan dulu, makan besar dulu. Jadi apalagi kalau dihidangkan walimah itu makan besar dulu, Pak. Makan ikan, nasi, daging, kabeh, sudah kenyang kita makan itu, baru disiapkan buah-buahan. Jadi cuci mulutnya katanya dengan semangka, pisang, padahal terbalik itu, Pak. Coba lihat tayangan dari dokter-dokter, semua mengatakan mau sehat, makan buah dulu, baru makan yang berat-berat. Jadi seharusnya makan semangka dulu. Tapi kita rata-rata ada yang sudah tahu banyak, cuma ada yang tak sabar, Pak. Ada yang tak sabar, akibatnya apa yang terjadi? Dimasukkannya semangka ke dalam nasinya. Jadi bah 3 cok je. Kepajuh engkut ketakat semangka 3. Jadi pisang dalam nasi, semangka dalam nasi, macam-macam. Jadi disatukan antara nasi dengan buah-buahan. Begitu tak sabarnya untuk menghabiskan segala-galanya. Ada juga yang berfikir daripada anak kuda mengentuk kucok je 3. Daripada hendak dapat nanti, karena di saat itu kan berebut-rebut itu. Jadi hal-hal begini itu masya-Allah, ayat Allah itu sudah mengatur tentang apa dulu yang dimakan. Tapi yang ingin kita bilang dalam bab ini apa, Bapak Ibu? Masya-Allah, Allah menanggung rezeki kita kalau kita beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak akan putus rezeki dari alam rahim sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, jangan khawatir seakan-akan Allah menunda rezeki kita dengan banyaknya anak. Cuma ada 1-2 kejadian, Ustaz, saya kok banyak anak tapi terasa miskin, susah hidup segala macam. Engkau tak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak dekat dengan Allah, maka Allah beri ujian dengan cara Allah membuat hidupnya susah. Coba lihat orang-orang saleh, Pak. Coba lihat dengku-dengku malim, orang-orang yang faham ilmu, itu mana ke mana aja, Pak. Makin malim makin banyak anak. Tapi saya cuma 3, Pak. Jadi Bapak tak perlu bertanya-tanya dan tak perlu WA, Ustaz berapa? Baru 3. Itu pun yang ketiga setelah menunggu 11 tahun baru kepilih Allah. Saya pinginnya 13, cuma baru dikasih 3. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, adakah kesusahan hidupnya? Tak ada. Kerja apa? Memberi pengajian, ngaji sana, baca kitab, ajarkan orang. Nanti tahun depan udah punya anak lagi. Lepas itu berikutnya hari-hari jalani biasa saja. Adakah yang menderita? Tak ada. Semua ditanggung Allah. Dan anaknya saleh-saleh, alim-alim. Dan anaknya semua berhasil dalam dunia dan berhasil di akhirat. Makanya dekat dengan Allah salah satu cara agar tak disusahkan Allah dengan kehadiran anak-anak kita. Allah tak beri rezeki itu. Cuma Allah menguji kita karena kita tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada keluarga-keluarga yang punya banyak anak tapi susah. Saya lihat rata-rata orang yang tak salat, orang yang tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anaknya menjadi penyebab dia disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak mesti jadi PNS untuk banyak anak. Jadi tukang becak pun silahkan banyak anak, Pak. Ya, jadi RBT apa saja, mau Grab, Gojek atau apa saja honorer, perbanyaklah anak. Jadi anak mecih harus P3K. Ya, anak baru satu bacan cana tamah long. Nyo tengah lung test P3K, menan lulus P3K lung tamah lena aja 3 orang misal. Begitu lulus P3K langsung saya tambah 3. Itu tak perlu begitu. Berniatlah agar Allah memberi kita anak yang banyak. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ini sebagai penutupnya, karena anak itu salah satu aset yang paling hebat menolong kita di akhirat. Kita sudah meninggal, Pak, anak kita dari 5 orang, 6 orang semuanya salat, yang perempuan semuanya taat, semuanya tutup aurat, semuanya salihah. Itulah aset yang paling hebat menolong kita di alam kubur nanti. Itu yang paling banyak menolong kita. Tak perlu diniatkan. Mereka kurban tak perlu niatkan ke orang tuanya. Mereka ngaji tak perlu niatkan. Mereka salat tak perlu niatkan. Dari 6 orang ini semuanya dialirkan oleh Allah kepada orang tuanya yang telah lelah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Itulah hebatnya kalau punya banyak anak. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak yang banyak dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berhenti dulu sebentar di sini. Masih ada sisa waktu sekitar 15 menit. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak.